Di jagat pewayangan tanah Jawa, ada satu tokoh yang selalu hadir, bukan sebagai raja, bukan pula sebagai kesatria. Ia datang sebagai punakawan, lucu, rendah hati, bersahaja. Tapi di balik senyumannya, tersimpan kekuatan yang tak dapat diukur oleh logika manusia. Dialah Eyang Semar, tokoh paling sakti, paling misterius, dan paling dihormati dalam semesta wayang. Banyak yang tidak tahu, Semar bukan manusia biasa. Ia adalah titisan dari Sang Hyang Ismaya, saudara Dewa Batara Guru. Karena memilih jalan welas asih, Ismaya turun ke dunia, menjelma menjadi Semar, sosok gemuk, berwajah aneh, berbahasa lugu. Namun justru dari kerendahan itulah lahir kekuatan yang luar biasa. Semar bukan hanya punakawan Pandawa, ia adalah penjaga keseimbangan dunia. Ia hadir di setiap zaman, dalam setiap pergeseran kekuasaan, menjadi suara hati nurani yang tak pernah lelah mengingatkan. Jangan ditipu oleh penampilannya. Semar memiliki kesaktian tingkat tinggi yang hanya digunakan saat keadaan benar-benar genting. Ia bisa berubah wujud, melayang tanpa jejak, menghilang dalam kabut, bahkan menahan amarah para dewa. Ketika raja-raja besar sibuk memamerkan senjata, Semar cukup dengan satu gerak tangan untuk meredam perang. Kesaktiannya bukan untuk bertarung, tapi untuk menata, untuk melindungi, untuk mengembalikan yang serong ke jalan yang benar. Semar tak memiliki pusaka, karena dirinya sendirilah pusaka itu. Ilmu sejati yang dimilikinya adalah laku, yaitu jalan hidup yang selaras dengan alam dan batin. Ia hidup dalam kesederhanaan, berbicara dengan kejujuran, dan bertindak tanpa pamrih. Kesaktiannya adalah doa-doa sunyi, getaran hati yang bening, dan laku tirakat yang tak pernah henti. Ia mampu mengetahui isi hati manusia, membaca arah zaman, bahkan membisikkan ilham kepada para pemimpin yang sedang gundah. Di tanah Jawa, banyak yang meyakini bahwa Semar masih ada. Ia hadir dalam bentuk gaib, menjadi penjaga gunung, hutan, bahkan istana. Ia tak kasat mata, tapi bisa dirasakan. Saat kekuasaan melenceng, Semar datang dalam mimpi atau isyarat, mengingatkan, menegur, dan kadang memberi ujian. Konon, para leluhur raja-raja Jawa sering meminta petunjuk dari Semar lewat tapa dan meditasi, karena hanya Semar yang bisa menuntun pada kesejatian, bukan duniawi, tapi ilahi. Semar adalah cermin rakyat kecil. Ia tidak tinggal di istana, tapi suaranya sampai ke telinga raja. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari kekuasaan, tapi dari hati yang ikhlas dan niat yang lurus. Ia bisa menegur raja, tapi tetap sopan. Ia bisa menertawakan prajurit, tapi tetap bijak. Dalam setiap lakon wayang, Semar hadir sebagai penyeimbang. Bila para kesatria mulai terjebak ego, Semarlah yang meluruskan. Semar bukan sekedar tokoh cerita, ia adalah bagian dari kesadaran budaya Jawa. Ada yang percaya Semar tak pernah mati, ia hanya berpindah dimensi, hadir dalam sunyi, dalam angin, dalam mimpi para perenung. Ia adalah simbol keabadian, selalu ada saat kebenaran mulai pudar. Di beberapa tempat keramat seperti Gunung Lawu, Gunung Merapi, atau petilasan Semar di Dieng dan Parangtritis, orang datang berdoa, berharap mendapat berkah dan tuntunan dari Sang Punakawan Agung. Eyang Semar mengajarkan kita bahwa kekuatan tidak harus berbentuk pedang, bahwa kesaktian sejati tak tampak di mata,
tapi terasa di jiwa. Bahwa untuk menjadi cahaya, kita tak perlu tinggi, cukup jujur, cukup pulas asih, dan cukup tahu arah pulang. Semar adalah guru dalam diam, pelindung dalam bayang, dan penjaga tatanan dalam tiap langkah manusia Jawa. Saat dunia semakin gaduh, ingatlah Semar, yang diam namun menjaga, yang lucu namun sakti, yang sederhana tapi abadi.